Tidak ada kemajuan sebuah negara dibuat karena membangun infrastruktur saja. Demikian pemaparan singkat yang terdapat dalam buku Currency Power karya Ben Cohen. Jangan dikira Tiongkok membangun infrastruktur jalanan di sisi timur mainland zaman Deng Xiaoping selama lebih dari 40 tahun. Juga Amerika membangun infrastruktur jalanan dalam program New Deal-nya di tahun 1933 hingga 1936. Roosevelt FDR melanjutkan hingga lebih dari 20 tahun kemudian adalah solusi membangun ekonomi bangsa Tiongkok dan Amerika. Bukan begitu. Aslinya, kedua negara itu membangun human capitalnya dengan cepat. Yang dilihat sekali lagi bukan jalanan, jembatan yang dibangun, jangan dilihat bendanya, tetapi membangun human capitalnya dengan 100%. Bahan material membangun infrastruktur, mulai dari pembiayaan, tenaga kerja, desainer, semua tenaga lokal dari Tiongkok untuk Tiongkok, dari Amerika ya untuk Amerika, demi negaranya masing-masing. Setelah bendanya jadi, human capitalnya jadi skillful. Itulah kalimat di atas terucap, tidak ada kemajuan sebuah negara dibuat karena membangun infrastruktur saja. Kalau fisiknya dibangun oleh negara lain, desainnya dibangun oleh negara lain, uangnya oleh negara lain, teknologinya dari negara lain, materialnya dari negara lain, itu membangun apa? Disinilah kita harus memfokuskan di dalam bangun negara ini secara sesungguhnya. Pembelajaran rakyat Tiongkok tidak berhenti di situ, terus berlanjut di mana misalnya di tahun 1980-an ada jutaan orang Tiongkok belajar ke seluruh dunia dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Kalau tahun 1933 dan 1936 New Deal-nya Roosevelt terlihat membangun infrastruktur, maka tidak akan sempurna jika dia tidak melakukannya dengan yang namanya Operation Paperclips. Operation Paperclips adalah operasi intelijen dengan codename Paperclips. Ini membawa ilmuwan Jerman lebih dari 1.600 orang untuk pindah ke Amerika sejak tahun 1945 sebelum kejatuhan Nazi hingga 1959. Sampai dua presiden setelah FDR, yaitu sampai Truman dan Eisenhower, Amerika melakukan human kapitalisasi besar-besaran. Yang lokal dikembangkan potensinya maupun yang menghijack dari bangsa lain dengan imbalan uang dan kenyamanan kehidupan yang makmur di Amerika. Inilah kemudian yang membuat Amerika di tahun 70-an mulai menunjukkan kejeniusannya bernegara. Apa yang dilakukan Amerika dengan MMT-nya Michael Hudson, yaitu melepas emas sebagai underlying dolar, alias dolar dicetak tidak lagi berdasarkan emas tetapi berbasis proyek produktif dan hutang, termasuk hutang ke negara lain, melakukan strategi petrodolar, menguasai minyak, gas, energi dunia, membuat dolar sebagai senjata ekonomi dengan menguasai 60% transaksi dunia pada saat ini. Dan sampai saat ini penguasaan 60% world wealth atau kekayaan dunia melalui Wall Street dan kekuatan politik luar negeri